Slang waktu itu terbentuk 26 Desember tahun 83. Bini gua aja kalah tua Mas Slang. Sampai tahun 89 ya. Tahun 89 Slang pertama kali rekaman ya. Itu udah formasi yang ke 13. Angka sial sih, tapi malah laki gitu loh. Jadi malah di situ Slang bisa dapat kontrak rekaman. Alhamdulillah lagu-lagunya bisa disukain orang gitu. Dan sekarang ini formasi yang ke 14. Terus dinamain Slang soalnya waktu kita SMA belum waktu udah manggung ya, kita udah main, udah sering manggung di SMA gitu, tapi belum punya nama. Terus kita selalu manggung tuh buat teman-teman, buat supporter gitu kan. Terus karena kita mainnya apa ya, mungkin mereka anggap kita sembarangan atau apa segala macam, mereka bilang tuh ini sih bukan band rock katanya, ini band slengean gitu. Ya, sebenarnya itu dari rasa frustrasi kita gitu loh. Pernah kita ngikutin musik kayak God Bless, kita pernah ngikutin kayak band-band pop segala macam, tapi ditolak gitu loh. Tapi pas saat kita frustrasi, kita bikin musik semau gue, apa adanya, terserah kita gitu. Malah diterima sama produser gitu loh. Ada produser yang mau gitu Mas Budinya. Dan kebetulan bisa sukses gitu. Terus dengan kesuksesan itu kita baru pikir gitu loh ya kan ya. Baru kita ngebahas kenapa nih album ini kenapa gitu, kenapa bisa begini gitu. Dan banyak akhirnya sebagai apa istilahnya, kalau di industri musik kalau ada salah satu sukses baru akhirnya produser lain bisa ngebuka mata gitu bahwa sebenarnya masih banyak aliran musik lain gitu loh. Dan kita nggak pernah bilang aliran musik kita rock atau rock and roll atau apa, soalnya kita segala macam kita bawain gitu. Cuman kita punya benang merah, musik kita slengean gitu. Kalau kenal Bim Bim dari mana? Dari ini teman SMP bandnya itu di CSC itu di sekolah gue di SMA 4. Band apa? Cikiniston Oh, Komplek. si CSC itu Cikiniston Komplek itu temen SMA lu. Teman SMA gue main band juga di sekolah kan. Jadi band resek band itu. Latihannya tempat Bim Bim. Sudah gitu naksir-naksiran deh kita. Oh, Bim Bim yang ngeliat lu main bass di studionya. Main gitar gue. Oh, lu main gitar dulu? Main gitar. Main gitar. Kayak mau bikin ini sama CSC-nya kan. Mau lain lah, bikin Van atau apa. Terus gue diajakin. Gue main gitarnya bukan pemain rock. Maksudnya bukan rocker. Gue dulunya mau masuk SMA 4 itu gara-gara pengen main jazz. Kenapa? Hah? Kok ada SMA 4 pengen main jazz? Maksudnya Kan emang dulu kan waktu zaman tahun 82 fusion gitu ya lagi. Fusion iya. SMA 3, SMA 4 di Jakarta. Oh, memang banyak anak-anak yang main fusion di situ. Lagi ngetren jazz-jazzan gitu. Iya. Di situ ya SMA 4 juga ada siapa? Sandy Luntungan, ada itunya. Wah, kebetulan rayonnya sama kan sama gua. Wah, gua pengen masuk ke situ tuh bisa main band. Ketemunya anak yang anak resek semua. Lalu mainnya Rolling Stone apa gitu-gitu. Jadi anak nongkrong main Rolling Stone terus. Oh, lu tuh suka Rolling Stone gara-gara nongkrong di Potlot? Di sekolah gue juga SMA 4 ya. Rolling Stonean. Jadi gue bisa pernah jadi pemain cabutan. Itu diantaranya itu aja latihan tempat Bim. Oh. Memang ada ininya, ada alat lah. Waktu itu susah banget soal alat Bim. Jadi Bim Bim ngeliat lu main di studio dia di Potlot. Ngajakin. Terus sempat ketemu di Menteng. Ngapain? Nongkrong. Oh. Ya kan biasa dulu kan ngeceng apa segala macam main.
Gue menteng ketemu ada dia, oh iya, Bim yang itu yang di Potlot ya. Ya udah terus temen. Pertama main musik sama Bim Bim lu bawain lagu apa? Van Halen, Yang? You Really Got Me, terus udah gitu apa ya, Pretty Woman. Pretty Woman. Ya. Terus apa lagi? Macam-macam sih dulu, ada Rick Springfield. Terus ada apa lagi ya? Rata-rata sih fokusnya ke Van Halen. Soalnya keren banget tuh dulu. Padahal gitarnya nggak mumpuni sama efeknya. Maksa aja gue. Tapi lu udah berasa paling jago aja ya, udah kayak Eddie Van Halen. Tahun 83 begini, gue dapet buku dari Jepang nih bawain. Tapping begini nih. Tapping yang ada tablaturnya itu dari Jepang asli gue baca. Oh, digituin mainnya. Tadi pakai pick gue gini. Oh, lu belum tahu tekniknya. Nggak nyampe, gue pas udah tahu. Oh, gini. Udah paling jago kan. Tapi pindah ke bass itu kapan? Tahun 88-89 apa? Waktu itu kan gue sempet inilah. Wah, nyanyinya nggak ada yang bener. Misalnya nggak, kan formasi band kan gitu-gitu. Gonta-ganti. Lagi segala macam sana kemari. Repertoire lagunya gitu-gitu aja gitu. Jadi gue sempat vakum, gue bikin band jazz di kampus. Apa tuh? Band jazz All Star, STN All Star. Gue bingung kan. Idolanya juga nggak punya. Pemain bass siapa? Masih pemain bass Van Halen idolanya. Eddie Van Halen. Nggak nyambung banget. Ya 5 hari gue ngomong sama ikan mas kan, gue main bass cocok nggak? Gila ya. Iya, habis gimana ya, gue mau ngadu sama siapa? Ini apa? Akhirnya kalau nggak dicoba kan nggak bakalan gitu. Oke, gue beraniin diri. Jadi gue main bass. Akhirnya gue cari referensi. Gue tanya-tanyain pemain bass. Dulu yang gue tanyain pemain bassnya Rock yang dulu yang main piano, siapa namanya? Dia main bass dulu. Dikasih tuh ngaco-ngaco tau lo. Ayo. Bang, kalau main rock tuh lu pakai picknya dari besi. Oh iya juga ya. Biar rock gitu. Lagi biar suaranya garang ya. Gua pakai besi, beneran gue beli pick besi. Karena gue masih nggak tahu kan, pakai tangan nggak kuat. Akhirnya gue pakai pick, biasa kayak gitu. Terus pakai tangan ini nggak kuat, kan. Pakai besi keriting sebenarnya. Kalah sama pick ya. Iya, gitu bopeng-bopeng tuh senario. Salah nih kayaknya. Dia ngulik-ngulik lah, cari-cari referensi apa segala macam. Tapi di situ pas gue main bass, gue mintanya lagu yang susah-susah. Apa tuh? Kan kakak masuk tuh sama gue tahun 88. Itu udah Seleng belum kan namanya? Udah kan dari 83. Oh iya, balik lagi masuk jadi main bass tuh 88. Gue bikin prekondisi untuk bikin lagunya tuh yang emang lagu yang berat-berat. Ada White Snake, ada TNT, ada yang apa gitu. Soalnya gue liat kayak si Pai tuh mumpunin main gitarnya. Dia kan ini kan jago, rajin ngulik. Terus Indra juga apa sih, dia bisa nutupin lah. Iya. Nah, gue juga nggak punya pikiran kalau itu kita jadi untuk rekaman. Gue cuman ngomongin, wah kalau pakai lagu berat-berat nih kita mainnya lebih tight nih. Ya kan? Jadi kita lebih ini, nggak repertoire lagu yang pop apa segala macam gitu. Udah jadi tuh formasi tuh kan. 88 tuh. 88. Jadi lu kabur dulu ya dari sebelum 88 tuh lu vakum dulu di bandnya Bim Bim itu. Iya. Karena ya kalau misalnya apa ya, gue nggak suka ya di kelemar-kelemar juga gitu loh. Nggak tahu nih, gue nggak ada hal yang nggak menyenangkan ya, gue pasif jadinya. Iya, waktu itu excited gitu. Udah jadi itu emang kebentuk ininya, tightnya gitu. Iya, jadi lu main bass tuh ketika balik lagi menjadi Seleng gitu. Apa lu balik lagi ke Bim Bim dan akhirnya ada kakak segala formasi yang itu Pai Indra. Iya. Itu pertama kali lu main bass tuh di situ. 88
Wah, pertama kali manggung gue inget di mana? Oh di itu di Bulungan. Acara apa? Acara main bass. Ada acara. Pertama kali gue main bass kan. Iya, acara apa? Tahun Bulungan sering banget kok. Dulu. Oh, itu Seleng manggung di situ. Main situ. Gue kayak patung main nih. Jadi kan ngejaga ini. Oh, lu kan takut salah. Iya, nggak biasa kan, nggak lepas kan kita masih kaku, diri juga masih belum pakai kuda-kuda. Itu pas itu juga dikasih tahu Doni patah kan, bagus kita sempat latihan. Lo kalau main bass pakai kuda-kuda dong, dan ini jadi lo bisa enak apa isinya Goyangnya. Lo bisa ngatur temponya. Wah bener juga pakai kuda-kuda gitu. Kayak main silat ya. Itu bawain lagu apa tuh? Di Lebak Bulus tuh yang lu main bass pertama kali di depan umum tuh. Ya itu lagu-lagu yang berat-berat itu. White Snake lah. Apa? Ini enggak lagunya? Still of the Night apa? Still of the Night. Alah lupa gue. Kalau yang itu ada Hungry itu yang gue jadi lupa sih. Gak tau lu yang main nanya ke gua. Emang udah lama banget. Tapi langsung kapan ngerasa lu gua enak nih main bass ternyata? Nah itu ada ininya lagi tuh. Jadi gara-gara yang ngelihat search main di sini. Dia kan pakai wireless tuh. Main di YCC apa kita nonton. Wah, elegan banget, muter-muter gini, posisi panggung. Lah kayak gitu lah, pindah-pindah gini. Kan gue yang bisa gue gerak, gue malai doang kan. Oke, kita ke ini. Jadi pas ada manggung di Semarang apa gitu, wah, ganti lagunya ada Guns N' Roses. Lagu Sweet Child O' Mine, terus apa yang ini City apa namanya? Oh, Paradise City. Oh, gitu kan, cak gitu. Itu gitu muter-muter gitu. Oh, gantian sama Pai. Oh, posisi udah mulai ngatur itu kan. Habis lagu ngurut kabel. Itu Karena nggak pakai wireless. Ngurut kabel dulu. Oke, lagu selanjutnya. Gila. Tapi seneng maksudnya wah ketemu nih. Terus baru itu beli wireless kan. Beli wireless brutal, langsung menggila gitu. Bocel pala gue kena ini Pai. Gitu. Pai lari gue tak udah pas pala gue tas. Waduh lah gue bilang ini bahaya nih bisa kecelakaan. Akhirnya Pai kan gitarnya kan yang ibaratnya kan dibuletin tuh. Lo potong aja bulat, jadi kenapa lagu aja nggak bocel gue. Kayak gitu. Oh jadi sebelum rekaman tuh Seleng udah banyak manggung ke luar kota ya? Iya nge-gigs. Iya banyak job. Bandung, Semarang. Tapi masih bawain lagu-lagu rock kok. Iya. Iya belum bawain lagu sendiri. Ada beberapa lagu sendiri. Lagu sendiri yang kalian ciptakan bareng tuh apa? Pertama kali? Sebelumnya ada yang di formasi yang sebelum ada Pais udah pernah ada ikut festival. Kalau lagu lu, ya bang maksudnya ketika lu gabung di Seleng, yang formasi sekarang, yang ini nih, yang formasi album 5, apa lagu pertama yang diciptakan formasi 5 album pertama tuh? Kalau yang sebelumnya udah waktu itu sempat yang dari gue masih main gitar sama Welly waktu ada Welly. Sexy Lady dulu. Sexy Lady, gadis seksi, sweet hehe, itu zaman Will Welly tahun 85 kalau udah jadi tuh lagu, tapi bahasa Inggris. Oh gitu, yang nulis lirik siapa? Kita aja bareng-bareng. Gimana liriknya? I swear, cry, gue aja lupa lagi gue. Bahasa Inggris, Sexy Lady. Was sexy. Oh, tapi udah begitu nadanya. Lady, gitu. So David Lee Roth gitu. Lucu banget. Sebenarnya lagu-lagu yang dibikin tuh spontan di studio. Kalau yang album pertama segala macam.
Enggak, lagu pertama banget yang jadi sama formasi kalian berlima yang awal, apa lagu pertama yang beneran diciptakan formasi itu? Itu berkala sih ya, jadi istilahnya kan kita dulu sering latihan tuh, ngumpulin lagu, terus di nongkrong juga ada ini. Jadi emang ngumpul satu-satu terus udah gitu, ini jadiin dulu yang ini nih, segala macam. Tapi kebanyakan sebelum itu kan ada Rock and 69. Namanya Rock and 69. Iya, yang bukan kakak. Vokalisnya iya, bukan kakak, vokalisnya. Bukan. Kita ada tawaran buat rekamannya, trial aja lah. Rock and 69 itu siapa aja formasi? Tatilana ya. Nita Tilana ya, lu, Bim Bim, Pai, Indra. Udah Indra belum ya, lupa. Indra udah kayaknya. Nah itu kenapa namanya Rock and 69, gue nggak yakin aja. Jangan pakai nama sayang lah. Waktu festival apa? Hah? Festival Lock Lebor. Ngapain? Paling culun gitu. Paling culun. Band Jakarta tahun berapa? 85 ya? 85. Iya, 85. Culun dari sisi Surabaya kan sangar enggak, tuh. culun dari sisi apa? Itu teh manis-manis, nggak sangar-sangar gitu. Kan era itu era Surabayaan itu. Ingat banget. Iya, tahu Era yang itu. band-band Logs Labor yang kompetisi itu. Pokoknya harus main di THR. THR Surabaya itu. Tunjungan. Kalau nggak metal, paling halus harus Metallica gitu. Iya, kok yang metal gitu. Sementara kita ini pakai blazer warna-warni, anak Jakarta lah. Manis-manis gitu kan. Kita lagi manis-manisnya lah. Ya. Juara nggak kalian? Harapan. Gue sempat masuk ke final di Malang, tapi tersingkirkan karena ada band dari keluarga bupati apa nggak salah. Iya, disingkirkan. Itu ada, iya, salah sangar udah kita. Tiba-tiba gue jalan lagi ke Jakarta. Jalan ke Jakarta Sendiri? Jalan-jalan doang tadinya rencananya. Oh, jalan-jalan doang. Jalan rencana terus jadi gini, gue jalan-jalan ke Jakarta ini, terus gue main ke Potlot. Potlot itu gue udah main sebelumnya sama adiknya Bim Bim dulu. Oh. Jadi waktu di SMP itu gue udah ngeband itu tadi. Oh, oke. Jadi gue udah kenal sama, cuman bukan sama Bim Bim, sama Masto adiknya. Jadi Oh, jadi malah kenal Mas Tau duluan iya, ya? Masto duluan, anak Percik gitu loh. Jadi di situ waktu gue ke Jakarta lagi, gue samperin, tiba-tiba ya ngobrol-ngobrol sama anak-anak slang waktu itu, ditawarin, ya udah lu di sini aja, ke Jakarta lagi, dibiayain sekolah, digaji kalau nggak salah waktu itu. Oh. Awalnya begitu. Terus ya udah, lu minta surat, Bunda suruh buatin surat buat emak gue ulang di kampung biar jelas. Biar ngerasa safety gitu iya, ya. Ya modal surat itu lah, akhirnya gue pulang. Pulang, tak gimana sebenarnya setuju nggak setuju sih mama ini. Akhirnya dikasih juga. Yang penting kau sekolah ya katanya. Terus sekolah nggak, Bang? Berantakan. Sekolah malam gua. Oke, balik ke Jakarta. Akhirnya langsung Potlot tuh ya? Potlot. Nah, Oke, disitulah dimulai itu. Disitulah mulai ngeband seriusnya gitu. Jadi ya semenjak itu ya udah kayak apa ya fokusnya ya bikin lagu, ngeband aja anak-anak Mas Leng waktu itu. Cuman memang formasinya masih formasi apa ya, bahkan Bongki belum. Bongki kan sempat keluar dulu. Iya, Bongki. Jadi waktu yang gue masuk itu Indra belum ada. Oh, Indra belum ada? Belum. Waktu itu masih siapa ya? Gue Bim Bim, Sama Willy sama ada Tole almarhum. Oh. Itu udah slang? Udah. Udah tapi slang. sebelum rekaman ya. Oh. Nah, terus apa sampai menuju slang formasi itu kalau nggak salah Bang pertama kali nongol tuh gue inget banget Mawar Merah ya Bang ya? Enggak, maafkan. Gadis Seksi. Oh, Gadis Seksi. Gadis Seksi. Ya. Oh, berarti kalau album yang
covernya bisa disetrika itu udah album keberapa tuh Bang? Kedua ya. Oh yang kedua, berarti gue ikutin yang kedua Bang. Itu gue beli terus gue setrika, nggak nempel Bang. Dibohongin tuh. Dibohongin gua. Padahal udah gue mau gantiin OSIS tuh waktu itu. Oh nggak diseksi. Nah, terus apa formasi-formasi di situ abang yang abang ngerasain apa tuh setelah masuk slang? Apakah kehidupan jadi lebih baik atau? Nggak ada. Jadi intinya gue nih jalan-jalan aja sebenarnya gitu loh. Tadi terdorong oleh situasi juga gitu loh. Terus sama emang dari kecil tadi musik tuh biasa buat gue gitu. Jadi emang nalurinya di situ. Jadi gue ngelakuin tuh semua dengan senang-senang aja gitu loh. Gue nggak terlalu jauh-jauh mikir kemana juga gitu. Jadi ngeband ya seneng lah gue ngeband. Yang penting ada gitar di situ. Orang dulu yang tadi gue bilang waktu SMP gue sempet jaga studio latihan. Bahkan di Potlat tuh gue awalnya juga pernah sempat bantu-bantu jaga studio latihan juga awalnya. Awalnya gitu. Jadi bukan karena ya satu memang ada materi, tapi satu juga karena ada gitar di situ. Gitu. Jadi supaya gue bisa main gitar terus. Nah jadi waktu ditawarin tuh ya gue rasa ya memang itu kesenangan gue gitu. Oh, abang nggak ngeliat itu sebagai opportunity atau apapun waktu itu jalanin aja. Nggak tahu, gue seneng aja gitu loh. Nah terus awal-awalnya yuk rekaman itu rasanya gimana Bang waktu itu Bang? Rekaman gini jadi dari waktu yang udah di slang awal itu disitulah gue akhirnya bergaul lah gitu. Lama-lama akhirnya pun masuk ke dunia pro-nya, mulai coba-coba ngisi gitar rekaman waktu itu. Adalah studio rekaman yang artis solo gitu yang zaman slow rock gitu ya. Iya. Di situlah awal-awalnya gue ngisi gitar. Oh jadi apa, session ya? Session player jadinya ya waktu itu. Di situlah akhirnya pun mulai ngisi kalau salah Niki Ardila waktu itu ya. Yang terakhir pokoknya itu hits lagu Bintang Kehidupan waktu itu ya. Bintang Kehidupan dulu Bang? Gua itu. Gua masih kecil tuh, masih umur berapa gua? Umur 18 sampai 19 ya. Wow. 19 tahun ya. 19 tahun. Jadi bisa dibilang artis besar pertama yang abang urus, artis besar ya maksudnya yang well known tuh. Bukan urus sih, maksudnya gue tersesat di jalan yang tiba-tiba, gimana? Gue nggak tahu tiba-tiba disuruh ngisi. Tersesat di jalan yang benar gue bilang sih. Oh iya. Itu di Kardila. Di Kardila terus dia ya waktu itu nggak terlalu seberapa masih. Oh iya. Tiba-tiba itu hits ya. Mulai deh. Karena naik itu pun akhirnya gue jadi kenal sama perusahaan rekamannya. Akhirnya gue bilang, gue punya band nih gitu. Gue punya band ya itu slang itu. Oh justru slang itu abang yang kenalin ke label itu? Setahu gue begitu. Setahu gue begitu. Jadi akhirnya gue kenal ke label, gue kasih demo anak-anak, gue jalan sama Bim ketemu. Dan ternyata... Waktu itu ngenawarin berapa... Aku nyebutnya single sekarang ya. Oh enggak, ada berapa ya dulu ya? 5 lagu kali ya, waktu itu 5. Oh 5. Akhirnya disuruh ngumpulin lagi. Disuruh kumpulin materi-materi lagi sampai akhirnya benar-benar diambil. Dulu labelnya apa Bang? Rosa nih? Bukan, Proyeki. Awalnya, pokoknya awalnya sih si labelnya si Nike Ardila ini yang ambil. Cuman pada akhirnya diterusin sama orang dalam juga sih. Namanya Mas Budi Susatyo. Waktu itu dia orang desain ya kalau salah. Akhirnya dia yang jalanin sendiri. Oke, akhirnya sign. Iya, gitu. Nah pada saat sign formasi, udah yang itu, udah yang slang F13 ya? Iya, F13. Itu disebut F13 kenapa sih Bang? Formasi ke-13 gue nggak ngerti juga ngitungnya dari mana tuh. Karena tadi banyak F13 itu kan formasi maksudnya. Oh. Jadi mungkin sebelum. Oh berarti abang udah yang ketiga ya format yang itu ke-13 berarti gue sebelumnya ada lagi tuh berarti dari yang ke-12 kali gue yang ketiga udah banyak sih waktu itu. Jadi justru slang itu ngeluarin album pertama malah pas di formasi yang 13 ya yang rekaman itu. Berarti 1 sampai 12 festival. Iya gitu lah festival dan konyong-konyong lah. Keren ya. Emang kalau band gede bebas deh. Oke,
rilis album pertama, terus apa yang terjadi, Bang? Pada akhirnya itu berhasil lah diterima masyarakat waktu itu ya. Ya rame banget lah. Mulailah naik star syndrome. Ya kayak gitulah itu. Biasanya bikin lagu tuh slang kayak gimana? Ya pokoknya kan kalau di album 15 itu gue main keyboardnya istilahnya suka-suka gue, maksudnya nggak terdikte kan. Iya, jadi kayak lagu kampungan misalnya, itu nadanya kan nada apaan miring-miring begitu, buset deh, cuman ya gimana ya suka-suka gue, maksudnya enak begitu buat gue, apa istilahnya liar gitu. Jadi gimana biasanya datang lagu nih garap, Iya. terus lu ngisi. Terus gue ngisi, gue suruh ngisi, anak-anak udah pada cabut tuh. Iya, gue suruh-suruhin, cabut, gue mau ngisi. Jadi nggak boleh ada yang protes. Nggak boleh ada yang protes. Iya. Dan biasanya mereka selalu nerima. Alhamdulillah nerima terus. Nggak ada yang diam-diam, kok ini nggak enak isiin keyboard. Nggak boleh, begitu pas masuk, emang orang gila. Tambah gila gitu, atau ya masih gila gitu komennya. Gitu. Di album Peace kayaknya lebih parah ya. Iya, misinya lebih aneh-aneh lagi kan. Freak. Kenapa tuh? Ada apa di album Peace? Kenapa lu ini? Oh iya, enggak, itu kan zamannya rock and roll lagi naik-naik itu, Skid Row. Apalagi sih waktu itu White Lion, White Snake. Kalau gua main dengan pakem seperti band-band itu, yang ada jadi nggak beda jauh gitu kan. Nggak, ya orang mendingan denger White Lion, mendingan denger White Snake. Karena anak-anak waktu di album apa tadi? Peace ya? Itu pattern band-band rock lagi pada saat itu. Nah, gue gimana sih? Maksudnya gue sih nggak mikir, gue refleks aja. Begitu pas gue isi keyboard, gue nggak mau seperti band-band yang lagi muncul itu waktu itu. Jadi gue nyari sound sendiri, ya pokoknya gue berusaha outside, anak jazz, mantan anak jazz kan outside terus. Yang penting soalnya dapat. Jadi begitu pas kita outside tapi kita feel-nya dapat, dynamic-nya dapat, temponya dapat, masuk. Jadi alhamdulillah nggak percuma jadi bekas anak jazz. Jadi lu tuh satu-satunya anak jazz di slang ya waktu itu ya? Kira-kira begitu. Yang kenalin rock and roll ke lu siapa? Nah itu kan jadi ceritanya gue sering nyewa studio tuh di Poundlot tuh. Iya, buat latihan sama band gue ya, sama yang nge-jazz. Yang lu lupa namanya itu? Iya tuh namanya apa sih? Oh Caldera men, Caldera namanya. Caldera. Kayak kawah gitu, kawah iya, Caldera. Bukan gunung tuh, Caldera kawahnya. Nah, gue kan begitu pas latihan di Poundlot tuh nyewa studio, akhirnya pada ini nih, pada nonton tuh, Bim Pai dulu nonton dari jendela kan. Selesai gue latihan dipanggil, Tra, mau nggak bantuin anak-anaknya main keyboard? Main apaan? Main rock ya? Iya, wah gue nggak suka rock, gue bilang. Nggak apa-apa, lu mainnya nge-jazz aja kata Bim. Bener nih, iya. Bim juga challenge juga kan. Iya, rock cuman main keyboardnya suruh main jazz. Udah, gue dulu bawain lagu Jam apa nggak salah, ngapalin gue lagu Jam. Iya, apal cuman versi gue lagu Jam tapi nge-jazz. Kayak gimana yang Jam, yang Van Halen itu ya? Iya Van Halen kan. Cuman kan kata Bim, ya udah nggak apa-apa, lu nge-jazz aja. Jadi versi lu nggak versi gue miring-miring gitu. Terus anak-anak diem aja lagi kan, nggak ada yang komplain. Ya udah gue keterusan kan, sampai lama-lama guanya sendiri yang malu. Gue sadar sendiri, goblok gue bilang, ini gimana lagu Jam masa gue jazzin ya? Ya udah deh gue mainin bener aja, gue rockin baru. Itu pas gue rockin baru pada komplain tuh, kok nggak di jazzin lagi? Dasar yang challenge semua anak-anak kan. Nah tapi di situ akhirnya itu sama siapa tuh waktu pertama bawain Jam itu formasinya? Pai, almarhum Tole, Welly. Penyanyinya Welly, kakak belum. Nah begitu pas akhirnya
kakak masuk kan ada rekaman tuh slang. Iya. Nah begitu pas udah ngarang lagu, ya udah tuh gue udah mulai terbiasa tuh di tengah-tengah. Antara jazz dan rock. Bener, nggak jelas. Ini jazz apa rock sih? Sebel aja. Nanti infotainment ada Sebel aja. Ih, pecat nih. Wah gila. Ya udahlah. Sebel kan, marah. Wah, aku juga dipecat ya kata. Wongki juga, aku juga dipecat ya. satu-satu suratnya, Bang. Iya kan. Udah. Yang nanda tangan Bim. Yang tangan bimbing. Udah kan sebel kan gitu. Cabut tiga. Dulu slang di Bim Bim waktu itu sering ikut festival dulu, ya betul. Iya. Hubungan seorang kakak dengan Bim Bim itu apa? Kalian saudara? Sepupu. Sepupu. Iya. Ibunya Bim Bim, kakaknya ibuku. Persis urutannya. Kandung. Iya. Aku baru tahu. Iya, betul. Kalian Bunda Ivit kakaknya ibuku persis. Jadi ibuku terus Bunda Ivit terus langsung setelahnya Oh ibuku. gitu. Iya. Oke. Sebelum bikin slang, kalian udah ngetrak bareng? No, belum. Jadi aku itu sebetulnya posisiku jadi penyanyi itu karena pada waktu itu slang akan dapat kontrak rekaman tapi posisinya nggak ada penyanyi. Oh. Iya. Jadi ada hope mau dapat recording sign ya, tapi belum punya penyanyi. Oke. Penyanyi yang paling dekat pada saat itu adalah penyanyinya band adiknya Bim Bim, Mas Tok. Oke. Yaitu gua. Akhirnya Akhirnya si Bim Bim sama adiknya deal nih, gua pinjem penyanyi lo buat making deal nih gitu loh. Oke. Padahal waktu itu ngomongnya pinjem, tapi akhirnya nggak dibalikin. Sampai hari ini gue Ngamuk dong. Enggak, Itu si Mas Tok akhirnya bikin Kidnap Katrina sama anak, right? Oh, iya. Itu. Akhirnya slang ikut festival apa ya kemarin? Loklebor ya? Iya. Itu sebelum aku ada. Itu pas lagi ngerintis. Bukan tuh kakak vokalisnya? Belum. Oke, setelah itu kemudian begitu juara 3 ya? Sorry. Iya, pokoknya nggak pernah juara 1 lah. Tapi jadi Iya. di festival-festival juga kebanyakan gitu, nggak juara tapi jadi. Iya, mau biasanya nggak tahu ya mitosnya. Biasanya artis yang jadi malah justru bukan pemenang kontes Betul. number one-nya gitu. Kebanyakan begitu. Justru runner up atau juara 3 itu yang justru malah langgeng kayak gimana gitu. Dan album pertama slang yang berjudul Sweet Hey. Aku sampai keliling Bali toko kaset loh nyari masih kaset kan waktu itu. Kaset. Nggak dapat. Akhirnya aku minjam ke punyanya teman, aku nggak balikin sampai sekarang. Serius, memang luar biasa. Aku saat itu, Pak. Sebenarnya gue nggak tahu itu apa gitu ya. Pokoknya satu saat gue lagi main di rumah temen gue di tempatnya Ami, terus tiba-tiba ditelepon sama Bim Bim. Oh, Mas Bim langsung ya? Bim telepon, Van, lagi ngapain? Lagi santai-santai aja Mas, lagi latihan. Kita latihan yuk, latihan bikin lagu. Gitu, latihan bikin. Oh ayo, wah. Slang gitu loh ya? Main drumnya slang, gue diajakin latihan kan. Wah seneng banget. Dan gue pikir kan pada saat itu Bim Bim ngajak gue, sebelumnya kan Bim Bim waktu itu bikin album buat si Well Welly. Oke. Ya. Itu ada Bim Bim, ada si Renault juga main gitar, ada si Edmond pemain bass. Wah ini bakal ada proyekan baru lagi nih. Oke. Lu masih berpikir ini proyekan ya? Proyekan. Oke. Gue tuh pada saat itu udah nggak sempat mikir. Oke. Yes. Kenapa nggak sempat mikir, Pan? Iya. Nggak bisa mikir? mau mikir apa lagi? Seorang Bim Bim ngajakin Iya, gue main latihan. Oke. Udah nggak usah pakai mikir. Yes aja udah. Oke. Berangkatlah ke Potlot. Berangkatlah ke Potlot. Pada saat itu jadi ada Renault. Oke. Renault main gitar. Ada Bim Bim, ada kakak. Oke. Gitu. Formasi berempat, langsung bikin lagu. Bilang, apa nih? Kan agak-agak bertanya-tanya kan. Iya. Oh, ini kok berempat yang nyanyi kakak tetap gini. Apakah mau? Gue ngalir aja. Iya. Jalanin aja. Walaupun selentingan waktu itu katanya mau bikin solonya kakak segala macam. Oke. Belum tahu. Ya gue ngejalanin aja. 25 lagu, Cuk. Latihan itu ya? Latihan bikin lagu dan aransemen 25 lagu. Ternyata menjadi
Dan ternyata di tengah-tengah produksi itu, di tengah-tengah latihan dan kita rekaman, langsung rekaman itu. Langsung rekaman, latihan lah, rekam. Latihan, oke, rekam. Itu dibilang bahwa ini adalah untuk albumnya Slank. Kalau nggak salah, apa lagi sedih ya? Lagi sedih. Lagi sedih. Lagunya salah satunya adalah apa yang ada lorong-lorongnya itu? Lorong hitam. Lorong hitam. Tong kosong. Tong kosong. Tong kosong itu udah lu ya, Van? Wah, iya, udah gue. Dan itu Single pertamanya kan Tong Kosong. iya, itu lu menyadari di situ akhirnya bahwa ternyata Slank itu diajak ngomong, Van, kita gabung di Slank atau posisinya masih sebagai additional atau apa, Van? Sebagai additional sih sebenarnya. Yang awal ya? Ya, jadi waktu itu sebenarnya kalau yang gue tangkap pokoknya Bim sama kakak sebagai Slank dia nggak mau kelamaan nunggu. Oke. Dengan unek-unek Dengan karya-karyanya, segala karya-karyanya ya. Dia harus eksekusi Keluarin, itu. Ya dengan ajak siapa yang available mungkin waktu itu gue sama Reno. Dan mungkin udah nyambung karena sama-sama bergaul di Potlot ya. Iya, 3 tahun sebelumnya kan gue emang udah di situ kan sama Imanes. Jadi ya udah, ya jalan aja begitu. Dan jadi album itu. Dan jadi, walaupun sebenarnya, nah ada satu kondisi yang sebenarnya agak menyulitkan gue. Apa itu, Van? Ini menarik ini. Iya, menyulitkan gue karena gini, gue itu kan hidup dan berproses di komunitas Potlot kan. Oke. Dan sangat lebih dekat ke Bongki, ke Pai. Oke. Ya, Bongki sama Pai. Dan hubungan gue deket banget. Dan dengan adanya tawaran itu tuh bukannya hal yang langsung, oke, tapi ada satu hal, nih pasti akibatnya gokil nih pasti. Sampai gue di Potlot, itu gue masih tahu gue jamming, gue buat project bukan Slank. Oke. Begitu sampai sana, jamming beneran. Ada Abdi datang, jadi berempat gue, Abdi, Ivan, sama Bim. Main-main. Kakak kemana? Kakak belum datang, kakak masih kayak ngelipir kemana-mana gitu ya. Pokoknya tuh anak paling bangor lah. Udah. Oh, kakak itu bangor ya berarti? Iya. Benar. Itu gak bisa ditutup-tutupin lagi. Udah 4. Tanpa vokalis ya? Gak ada vokalis. Emang kita main-main sendiri doang. Oke, gue potong dikit ya. Lu saat itu menguasai lagu-lagu Slank atau tahu lagu-lagu Slank? Nah, 92 itu gue pernah ikut festival band. Oke. Gue bawain lagu Terlalu Manis. Nah, sebelum final, jadi pas penyisian itu ada band utamanya. Band utamanya apa? Slank. Oh. Jadi dulu tuh gue punya kakak gue punya toko kaset. Lumayan dapat banyak referensi lihat album-album baru. Salah satunya Slank. Oke. Gue pikir Slank ini band Malaysia. Lu tahu kan perangannya kan model-modelnya seperti itu kan. Malaysia zamannya Wings kan begitu-begitu kan modelannya. Fontnya Wings kan gak sih? Itu lu sepulang dari luar negeri? Belum. Loh, bahkan lu di Indonesia tuh menganggap Slank band Malaysia? Awalnya. Kok bisa? Kan ya, saat itu kan Isabella dan lain-lain kan lumayan ngetop. Bayangin aja. Wings, siapa lagi? Search. Ada macam-macam lagi. Dan gue pikir tuh Iklim. Dan fontnya kan keras-keras gitu kan. Iya nggak sih? Tajam-tajam tuh. Kayak gitar lu yang careful ya. Kayak gitu. Nah jadi gue pikir itu pas gue baca dalamnya, oh orang Indonesia tuh. Ya udah. Akhirnya pas lihat balik ke festival itu gue liat, wah ini band gokil banget, keren. Maksud gue kayak jadi panutan gue buat manggung. Iya, band yang berbeda saat itu, benar-benar beda. Iya, buat gue sih rebel banget, cara manggungnya segala macam kayak wah gila, cuek banget. Ini kayak seneng gitu gue ngeliat mereka gitu. Ini 6 album, kasih ke gue 6 album, kasih ke Abdi 6 album. Kita masih ada kontrak 7 kota. Sementara gitaris sebelumnya si Reynolds keluar. Oke. Terus maksudnya kita maksudnya gantiin dia si Reynolds nih. Iya, bilang gitu. Ya udah, gue bilang lagu-lagu apa aja lo kasih ke gue deh. Susun akhirnya berapa lagu? 36 lagu.
36 lagu. 36. Manggungnya berapa hari lagi? 7 hari. 7 hari kemudian. Nah, dari susunan lagu itu, gue pulang tuh gue cuma bilang gini, kalau 2 hari aja setengah lagu gue nggak hafal, better gue bilang gue nggak sanggup. Oke. Tapi maksud gue gini, gue udah diuntungkan karena gue baru pulang dari Amerika masih fresh banget, man. Jadi gue tuh kayak udah nggak perlu nulis lagi, gue hafal. Ada sebagian lagu yang gue hafal emang. Gue tahu. Okay. Bukan hafal, gue tahu. Jadi kayak gue cuma nge-rewind lagi kayak, oh gini toh. Pas latihan 3 hari berikutnya, setengah lagu gue udah bisa. Udah katam ya? Udah bisa. Waduh. Udah. Sejak saat itu udah kayak ya udahlah, jalan terus gitu. Sejak itu, nah Pentah Bisang nih, Pentah Bisang, Dok masuk Slank itu di panggung pertama atau di album berikutnya atau sekian bulan kemudian atau sekian tahun kemudian? Itu gini, gue ingat itu puasa. Kita udah selesai bikin album 7. Oke, album 7 itu balikin. Balikin. Wah itu banyak lagu senangan gue tuh, Dok. Iya. Balikin, terus Aku Dibawa Terbang, Poppy Slam Memory, terus kemudian ada Sum ya. PRC Sum. Hujan, siramilah. Nah, gila, hujan gua tuh itu. Gue mungkin lebih slang daripada lu. Iya benar. Lebih slang daripada. Itu menemani gue masa-masa rehab soalnya, Dok. Nah, hujan itu, kalau tadi gue bilang kita cuma berempat, akhirnya setelah kita makan malam, nongkrong di depan potlot, kakak datang bawa gitar. Oke. Dia bawain lagu hujan itu tadi. Oke. Ini lagu baru, gue bilang. Iya lagu baru buat ini. Ayo udah, itu gue pertama kali dengar. Tadi lu bilang Poppy Slam itu lagu pertama yang Bim Bim kasih ke gue. Untuk next album ya? Album itu kan? Album 7 itu. Iya. Dok, lu dengerin ini deh. Jadi album 7 itu, album lagu Popis itu semua gue yang ngisi. Oh nggak ada Abdi itu? Nggak ada. Oke. Gue semua yang ngisi lagu itu. Nah, balik lagi tadi ke... Kapan tuh resmi? Jadi setelah udah rekaman album 7, bikin video klip. Jadi gig dulu. Gig dulu. Kan kita pernah satu panggung di Ancol. Super band. 7 band waktu itu. 5 band utama, 2 band itu kalau nggak salah ada... Maksudnya gue Dewa nih? Dewa, ada. Lu masih Dewa? Oh, Once kali? Enggak deh, lu. Masih lu. Di panggung musik emas ya, ulang tahun. Bukan. Super grup. Tahun berapa, Dok? 97, 98 awal kalau nggak salah. Oh iya, gue masih, iya. Masih 98 awal, masih lu. Oke. Masih. Jadi, setelah gig, album kelar, bikin video klip, balikin. Gue inget Jumat, Senin, ini masih puasa ya. Senin kita launching di Hard Rock Cafe di Sarinah. Di situ pertama kali diresmikan. Album formasi ke-14 ini. Saya Abdi, nama panjangnya Abdi Negara. Lahir di kota kecil di Sulawesi Tengah, di Donggala. Pindah ke Jakarta tahun 87 setelah tamat SMA. Terus bergabung dengan Slank tahun 97. Itu salah satu hal terbaik yang pernah saya alami bergabung sama Slank. Saya bangga dengan keberadaan Slank karena mereka dari awal mereka komitmen dengan peace, damai. Sampai sekarang dengan keadaan Indonesia yang rusuh di mana-mana, orang udah melupakan persaudaraan, orang melupakan perdamaian. Saya berharap bersama Slank kita bisa membangun kembali perdamaian itu, kebersamaan itu.